Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pak Jazuli selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kali ini akan membahas materi terkait dengan Global Marketing and New Product Development. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Sukma Arumaldatur Rahman dengan NIM terakhir 022 dan juga rekan saya Najla Amalina Agustin dengan NIM terakhir 061. Baik, materi yang pertama yakni kita akan bahas terlebih dahulu Globalization of Markets. Jadi dalam artikel di Harvard Business Review di tahun 1983, Theodore Levitt menulis pendapatnya terkait globalisasi pasar dunia yang berbunyi yaitu sebuah kekuatan besar mendorong dunia menuju kesamaan yang konvergen dan kekuatan itu adalah teknologi. Teknologi telah memproletarisasi komunikasi, transportasi, dan juga perjalanan. Hasilnya adalah realitas komersial baru, munculnya pasar global untuk produk konsumen yang terstandarisasi pada skala yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Jadi, maksud dari pendapat Levitt ini adalah teknologi merupakan suatu kekuatan pendorong utama globalisasi yang menciptakan pasar global untuk produk konsumer standar. Menurutnya, perbedaan preferensi nasional atau regional akan menghilang, dan korporasi global akan menggantikan korporasi multinasional yang menyesuaikan produk untuk setiap negara. Contoh kesuksesan globalisasi ini termasuk adanya McDonald's dan juga Coca-Cola dan Levi's yang menunjukkan bagaimana produk serupa dapat diterima di seluruh dunia, seolah dunia itu merupakan hanya satu entitas pasar. Namun apakah, pendapat dari Levitt ini benar? Para akademisi itu berpendapat bahwa tidak sepenuhnya benar karena, eee meskipun ada produk dasar yang dapat distandarisasi seperti baja dan juga bahan kimia di banyak pasar konsumen, penyesuaian lokal tetap terjadi dan juga tetap penting. Bahkan McDonald's sendiri menyesuaikan menunya di beberapa negara sesuai dengan selera lokal dan juga kebudayaan atau dari konsumen-konsumen lokalnya. Seperti McArabia di Timur Tengah dan juga Croque Macdo di Prancis. Meskipun ada peningkatan kesamaan preferensi di kalangan generasi muda di negara maju, perbedaan budaya dan juga ekonomi itu juga masih menjadi penghambat dalam mencapai keseragaman global di semua pasar. Teknologi benar memang mendorong konvergensi selera di kalangan konsumen di negara maju, mendekatkan kita pada budaya konsumen global. Namun, perbedaan budaya dan juga ekonomi antar negara masih menghambat standar selera konsumen secara universal. Meskipun globalisasi ini telah memunculkan budaya global yang menghubungkan antara konsumen yang memiliki selera dan preferensi yang sama, sebaliknya orang-orang dari berbagai negara sekarang itu terlibat dalam percakapan global atau interaksi global di mana suatu interaksi yang diperkaya oleh simbol dan merek global yang dikenal luas seperti Nike, Coca-Cola, dan juga Toyota. Merek-merek ini digunakan sebagai simbol universal, tetapi cara konsumen memandang, mempromosikan, dan juga menggunakan produk-produk tersebut tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti budaya, kebiasaan, dan preferensi masyarakat setempat. Jadi, globalisasi ini tidak serta-merta menghapus keragaman lokal, sebaliknya merek global disesuaikan dan dipersepsikan secara unik di setiap negara sesuai dengan konteks lokal. Globalisasi ini terlihat berkembang karena produk-produk global mudah ditemukan di banyak negara, tetapi ini tidak selalu berarti konsumen lebih menyukainya daripada produk lokal. Efisiensi biaya dan juga rantai pasokan sering membuat produk global lebih terjangkau meskipun bukan karena preferensi pelanggan. Dengan adanya perbedaan dalam standar produk, hambatan perdagangan, dan juga kebutuhan penyesuaian lokal, pasar internasional semakin penting untuk bersaing secara efektif baik bagi perusahaan global maupun lokal. Sehingga selanjutnya kita akan bahas terkait dengan market segmentation. Jadi segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan perilaku pembelian yang berbeda. Pasar dapat disegmentasikan berdasarkan geografi, demografi, faktor sosiokultural, dan psikologis. Perusahaan menyesuaikan bauran pemasaran untuk setiap segmen dengan tujuan maksimalkan penjualan di segmen tersebut. Contohnya, Toyota menjual mobil mewah melalui Lexus untuk konsumen berpendapatan tinggi dan mobil entry level seperti Toyota Corolla untuk konsumen berpendapatan rendah. Manajer bisnis internasional harus mempertimbangkan dua isu utama dalam segmentasi pasar di negara asing. Yang pertama, ada perbedaan struktur segmen pasar antar negara dan juga eh, adanya segmen yang melintasi batas negara. Beberapa perusahaan ini memilih menargetkan satu negara dengan berbagai pilihan produk berdasarkan segmen pasar unik, sementara perusahaan lain menargetkan segmen pasar yang juga ada di negara lain yang biasanya disebut dengan intermarket. Pilihan strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada karakteristik
budaya yang spesifik dalam satu negara atau yang bersifat universal di banyak negara. Jadi penting bagi perusahaan untuk memahami bahwa struktur segmen pasar dapat berbeda antara negara atau bahkan di dalam satu negara. Jadi jika segmen pasar di negara asing tidak memiliki pendanaan di negara asal, fokus tidak dapat diarahkan pada segmen intermarket terutama yang melibatkan pasar negara asal. Jadi perusahaan itu harus mengembangkan bauran pemasaran yang unik untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Contoh dari hal ini adalah Marvel Studio yang menargetkan audiens beragam melalui film seperti Black Panther-nya. Keberadaan segmen pasar yang melintasi batas negara akan meningkatkan kemampuan bisnis internasional untuk memandang pasar global sebagai satu kesatuan yang menjalankan strategi global dengan menjual produk yang distandarisasi di seluruh dunia dengan bauran pemasaran yang serupa. Agar segmen melintasi batas negara, konsumen dalam segmen tersebut harus memiliki kesamaan penting seperti usia, nilai, ataupun gaya hidup yang menghasilkan kebutuhan, keinginan, dan perilaku pembelian serupa. Jika demikian, perusahaan dapat mengglobalisasi upaya bauran pemasaran dengan menargetkan segmen intermarket yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Meskipun segmen semacam ini itu ada di pasar industri, segmen lintas negara masih jarang ditemukan di pasar tingkat konsumen. Diperkirakan bahwa segmentasi intermarket akan semakin umum seiring dengan meningkatnya globalisasi di kalangan konsumen muda atau Gen Z di negara-negara maju dan juga berkembang. Salah satu segmen global yang tengah menarik perhatian marketing saat ini adalah segmen remaja global atau Gen Z global. Media global mendorong terbentuknya segmen Gen Z yang menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda di seluruh dunia semakin hidup dengan nilai-nilai yang serupa, yang mendorong mereka beli jenis dan produk konsumen yang sama untuk alasan serupa. Selanjutnya yaitu ada bisnis analytics, di mana bisnis analitik merupakan proses yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bisnis internasional. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan guna mengembangkan dan menciptakan strategi di pasar global. Bisnis analitik ini membantu perusahaan global memahami produk dan layanan mereka serta mengidentifikasi peluang masa depan. Jadi, bisnis ini akan membantu perusahaan global memahami produk dan layanan mereka serta mengidentifikasi peluangnya dengan menggunakan data kecil maupun big data. Analytics memberikan alat untuk menyesuaikan bauran pemasaran dan melakukan riset pasar internasional demi strategi pasaran yang efektif. Jadi di sini tuh dalam bisnis analitik kita bisa menjawab mix elemen dari marketing seperti marketing mix seperti produk strategi melalui produk core, product adoption, product management, product branding, dan distribution strategi melalui aspek-aspeknya, communication strategi seperti advertising, publicity, mass media, social media, sales promotion, pricing strategi menurut value, aspek value-nya, demand maupun cost ataupun retail price. Jadi melalui bisnis analitik kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan segmen-segmen marketing. Seperti itu. Selanjutnya, karena riset pasar merupakan hal penting dalam bisnis analitik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi bisnis analitik, di mana aplikasi bisnis analitik ini ada 3. Yang pertama ada analitik deskriptif, analitik prediktif, dan juga analitik prospektif. Analisis deskriptif itu sendiri itu menggambarkan data secara sederhana seperti profil pelanggan. Contohnya adalah grafik batang usia untuk menunjukkan pelanggan Starbucks di Uppsala, Swedia yang memberikan pemahaman dasar bagi pemilik franchise tentang profil pelanggan dan akan menentukan jenis makanan yang cocok untuk ditawarkan di toko tersebut. Tujuan dari analitik deskriptif ini sendiri adalah mendapatkan gambaran umum dari data secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua adalah analitik prediktif, di mana analitik prediktif ini menggunakan data untuk mengidentifikasi tren dan hubungan sebab akibat. Misalnya ini seperti peningkatan exposure media sosial untuk Starbucks di Uppsala yang meningkatkan penjualan kopi dalam 2 minggu. Sedangkan yang terakhir yaitu ada analisis perspektif yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Misalnya dengan mengalokasikan anggaran iklan untuk hasil maksimal. Seperti itu, contohnya ini toko Starbucks di Uppsala tadi memiliki anggaran terbatas untuk alokasi iklan. Sehingga mereka dapat memanfaatkan ilmu manajemen seperti pemrograman linear yang digunakan untuk mengalokasikan pengeluaran iklan secara optimal ke berbagai peluang iklan seperti interaksi media sosial, iklan di surat kabar, ataupun pesan di Snapchat dan Instagram yang memiliki cost yang lebih rendah. Next.
Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan international marketing research. Untuk melakukan segmentasi pasar global secara efektif, perusahaan itu melakukan riset pemasaran internasional. Riset pemasaran internasional didefinisikan sebagai pengumpulan, pencatatan, analisis, dan juga interpretasi data secara sistematis untuk memberikan pengetahuan yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perusahaan global. Dibandingkan dengan riset pasar domestik, riset pemasaran internasional ini melibatkan isu tambahan seperti penerjemahan kuesioner dan laporan ke dalam bahasa asing yang sesuai dan memperhitungkan perbedaan budaya dan lingkungan dalam pengumpulan data. Jadi riset pemasaran internasional ini adalah salah satu aspek yang paling penting dalam memahami pasar global. Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan global ini memiliki departemen riset pemasaran internal khusus untuk mengevaluasi kebutuhan, keinginan, dan juga perilaku pembelian dari pelanggannya. Selain itu, perusahaan juga bisa bekerja sama atau, melakukan kerjasama dengan, perusahaan-perusahaan riset pemasaran internasional seperti Nielsen dan NPD Group yang, base-nya ini di Amerika, Kantar yang berada di London, dan Ipsos yang berada di Paris, Prancis. Nah, data dasar yang harus dikumpulkan perusahaan dalam riset internasional, yang pertama itu ada data tentang negara dan segmen pasar potensial seperti geografi, demografi, faktor sosiokultural, dan faktor psikologis. Data yang kedua yaitu data untuk memproyeksikan permintaan konsumen dalam negara tertentu, misalnya tren sosial ekonomi, konsumen, dan juga industri. Dan proses, dalam melakukan riset untuk mencari data tersebut adalah sesuai yang ada di gambar ini. Yang pertama yaitu defining the research objective atau menentukan tujuan riset. Menentukan tujuan riset dalam pasar internasional meliputi identifikasi masalah riset dan penetapan tujuan yang jelas. Jadi pada awal proyek penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang pasar target agar riset ini bisa efektif. Tujuan dan masalah riset seringkali perlu disempurnakan seiring bertambahnya pemahaman dan juga data. Fleksibilitas dari, riset ini sangat penting karena tanpa penyempurnaan riset bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Contohnya, kurangnya pemahaman tentang perubahan preferensi anak-anak terhadap perangkat elektronik membuat Mattel Incorporation mengalami penurunan penjualan meskipun penurunan pasar mainan secara keseluruhan, terjadi cukup minimal. Kemudian, step yang kedua yaitu determining the data sources atau menentukan sumber data. Menentukan sumber data untuk riset pasar internasional adalah tugas yang sangat-sangat kompleks, terutama jika mencakup beberapa negara. Data yang digunakan ini bisa berupa data primer yang dikumpulkan khusus oleh perusahaan atau agensi riset untuk tujuan tertentu ataupun data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Karena biaya pengumpulan data primer ini tinggi dan data sekunder ini sering tidak mencukupi atau kurang akurat, data harus dievaluasi berdasarkan ketersediaan, komparabilitas, reliabilitas, dan validitasnya. Secara keseluruhan, data yang digunakan dalam riset pasar internasional harus dievaluasi berdasarkan ketersediaannya, komparabilitas antar negara dan segmen pasar potensial, reliabilitas atau apakah riset nantinya akan menghasilkan hasil yang konsisten atau tidak, dan validitas, yaitu mengenai apakah riset mengukur sesuai yang ditetapkan. Seperti situs, Global Edge tadi, dan perusahaan riset besar seperti Nielsen dan Ipsos adalah sumber data yang berguna untuk perusahaan-perusahaan global. Step yang ketiga yaitu assessing the cost and benefits of the research. Jadi menilai biaya dan juga manfaat riset. Menilai biaya dan manfaat riset ini mencakup perbandingan antara biaya pengumpulan data primer yang lebih mahal tapi langsung relevan atau memilih data sekunder yang lebih ekonomis jika tersedia. Jadi biaya utama pengumpulan data primer ini meliputi pengembangan survei yang jelas dan relevan serta penyesuaian bahasa dan budaya, termasuk menerjemahkan dan menerjemahkan ulang pertanyaan survei untuk akurasi. Selain itu, tantangan kerangka sampel di pasar internasional mencakup memastikan sampel yang sebanding dan mengidentifikasi responden yang andal di setiap negara. Kemudian yang keempat, yaitu collecting the data. Pengumpulan data merujuk pada proses pengumpulan, melalui metode primer ataupun sekunder yang sesuai dengan masalah dan tujuan riset yang telah ditetapkan perusahaan global. Ada 2 mekanisme pengumpulan data yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif ini meliputi eksperimen, uji klinis, observasi, dan juga survei dengan pertanyaan tertutup yang bertujuan memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pembelian pelanggan secara sistematis melalui data numerik dan teknik komputasi. Survei online dan panel surat konsumen kini menjadi cara populer untuk mengumpulkan data kuantitatif seperti penggunaan G4. Kebanyakan perusahaan riset pasar internasional memiliki akses ke panel surat global dan kerangka sampel yang menargetkan pelanggan bisnis dan end customer.
Metode kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi, dan juga tinjauan dokumen dengan fokus pada pertanyaan luas yang bertujuan memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pembelian pelanggan secara mendalam. Kemudian yang step kelima yaitu analyzing dan interpreting the data. Menganalisis dan menginterpretasi data. Analisis dan interpretasi ini dimulai setelah data dikumpulkan dengan asumsi survei yang digunakan sudah reliable dan valid. Proses ini membutuhkan pemahaman statistik dan budaya yang mendalam. Secara statistik, teknik analisis dipilih berdasarkan relevansinya dengan masalah riset. Penggunaan perangkat lunak seperti SAS atau SPSS ataupun Atlas untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Secara budaya, peneliti harus memahami nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan lokal yang mempengaruhi jawaban dari responden. Melibatkan warga lokal dari negara yang diteliti juga dianjurkan untuk memastikan interpretasi yang akurat karena kebiasaan menjawab pertanyaan dapat berbeda. Seperti kecenderungan di Jepang untuk memilih jawaban tengah dibandingkan jawaban yang ekstrim. Yang terakhir yaitu reporting the research findings atau melaporkan temuan riset. Melaporkan temuan penelitian pasar internasional bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil yang mencakup informasi tentang pelanggan, pesaing, negara, industri, dan lingkungan yang mempengaruhi pengembangan campuran pemasaran yang tepat. Fokus utamanya adalah bagaimana menjangkau pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka secara kompetitif. Jadi idealnya eksekutif puncak yang menerima laporan seharusnya terlibat sejak awal dalam perumusan masalah riset dan tujuannya, serta terlibat dalam pengumpulan data untuk memahami suara pelanggan. Ketika karyawan yang terlibat memahami budaya target pelanggan, kesalahpahaman dalam riset pasar dapat dihindari. Contoh kasus yang buruk adalah masalah pedal gas di Toyota, di mana ketidaksesuaian dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah dapat menyebabkan keterlambatan perbaikan di itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai firms marketing mix. Yang pertama yaitu terkait dengan produk attributes. Jadi, sebuah produk dapat dilihat sebagai sekumpulan atribut. Misalnya, atribut untuk membentuk sebuah mobil ini meliputi daya, desain, kualitas, kinerja, konsumsi bahan bakar, dan juga kenyamanan. Atribut sebuah hamburger misalnya meliputi ada rasa, tekstur, ataupun ukuran. Produk yang terjual dengan baik ketika atribut-atributnya ini sesuai dengan kebutuhan konsumen dan harganya ini juga sesuai. Jika kebutuhan konsumen sama di seluruh dunia, sebuah perusahaan bisa menjual produk yang sama di seluruh dunia juga. Namun, kebutuhan konsumen ini sebenarnya sangat bervariasi dari negara ke negara lain. Kemampuan perusahaan untuk menjual produk yang sama di seluruh dunia ini semakin dibatasi oleh perbedaan standar produk antar negara. Faktor-faktor, yang mempengaruhi atribut produk yang pertama yaitu ada cultural differences, di mana aspek yang paling penting dari perbedaan budaya mungkin adalah dampak dari tradisi. Tradisi yang sangat penting adalah hal makanan dan juga minuman. Negara-negara berbeda dalam berbagai dimensi termasuk struktur sosial, bahasa, agama, dan juga pendidikan. Perbedaan ini memiliki implikasi penting terhadap strategi pemasaran. Misalnya, hamburger tidak laku di negara-negara Islam, di mana konsumsi daging ham ini dilarang oleh hukum Islam, sehingga nama sandwich ini diganti. Karena alasan sejarah dan juga idiosinkratik, ada berbagai perbedaan budaya lainnya antar negara. Misalnya preferensi aroma berbeda dari satu negara ke negara lain. Dari S.C. Johnson. Produsen lilin dan pembersih menghadapi penolakan terhadap Page Furniture Polish beraroma lemon di kalangan konsumen lansia di Jepang. Penelitian pasar yang cermat mengungkapkan bahwa aroma pembersih tersebut mirip dengan disinfektan jamban yang banyak digunakan di Jepang. Jadi penjualannya ini meningkat tajam setelah aroma tersebut disesuaikan dengan standar dari konsumen. Kedua yaitu ada economic development. Seperti hanya perbedaan budaya, perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi juga sangat penting. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Perusahaan yang berbasis di negara-negara maju seperti Amerika itu cenderung menambahkan berbagai atribut performa ekstra pada produk mereka. Atribut tambahan ini biasanya tidak dibutuhkan oleh konsumen di negara-negara yang kurang berkembang, di mana preferensi mereka itu cenderung pada produknya yang lebih sederhana. Contohnya ini Unilever di negara maju, Unilever ini menjual produk dalam kemasan besar dan premium dengan berbagai fitur tambahan. Sementara di negara-negara berkembang, mereka itu menjual produknya dijual dalam kemasan kecil atau saset yang lebih terjangkau untuk mengakomodasi daya beli yang lebih rendah. Jadi produk seperti deterjen, sampo, dan juga sabun ini tersedia dalam ukuran yang lebih kecil dan lebih ekonomis, misalnya di Indonesia sendiri maupun di India. Yang ketiga ada product and technical standard.
di mana meskipun ada tren konvergensi selera di negara maju, visi Levitt tentang pasar global yang sepenuhnya terstandarisasi masih sulit tercapai karena perbedaan nasional dalam standar produk dan teknologi. Perbedaan ini sering disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau keputusan lama yang masih mempengaruhi pasar. Contohnya ini Tesla. Tesla ini menyesuaikan mobil listrik mereka agar sesuai dengan peraturan dan juga standar keamanan di berbagai negara. Di Eropa sendiri, Tesla ini harus memenuhi standar teknis yang berbeda untuk sistem lampu, navigasi, dan juga bahkan suara motor untuk kendaraan listrik yang disesuaikan dengan peraturan UI terkait keamanan jalan. Dan juga contoh lainnya itu seperti Samsung Elektronik, di mana televisi dan perangkat, dari elektronik Samsung memiliki spesifikasi yang berbeda untuk memenuhi standar teknis di berbagai negara. Misalnya ini standar pemancar TV berbeda antara Amerika Serikat, yaitu menggunakan NTSC, dan sebagian besar Eropa menggunakan PAL atau PAL. Sehingga Samsung harus mengadaptasi televisinya agar kompatibel dengan standar di masing-masing wilayahnya, agar produknya ini terjual sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai distribution strategi atau strategi distribusi. Nah, salah satu elemen penting dari bauran pemasaran suatu perusahaan adalah strategi distribusinya, yaitu sarana yang dipilih perusahaan untuk menyalurkan produk kepada konsumen. Nah, pada gambar di samping ini itu merupakan gambar yang mengilustrasikan sistem distribusi umum yang terdiri dari saluran yang mencakup distributor grosir dan pengecer. Jika perusahaan memproduksi produknya di negara tertentu, perusahaan dapat menjual langsung ke konsumen. Pengecer ataupun grosir. Pilihan yang sama tersedia bagi perusahaan yang memproduksi di luar negeri gitu. Selain itu, perusahaan ini dapat memutuskan untuk menjual ke agen impor yang kemudian berurusan dengan distributor, grosir, pengecer, ataupun konsumen akhir. Next. Selanjutnya di sini ada the differences between countries atau perbedaan antar negara. Di sini terdapat 4 perbedaan utama di antara sistem distribusi di seluruh dunia. Yang pertama ada retail concentration atau konsentrasi retail. Di sini ada dua konsentrasi, yaitu ada dua sistem retail. Yang pertama ada sistem retail terkonsentrasi, yaitu, dalam sistem retail yang terkonsentrasi, beberapa pengecer memasok sebagian besar pasar. Kemudian ada sistem retail terfragmentasi, yaitu sistem yang memiliki banyak pengecer, tidak ada yang memiliki pangsa pasar yang besar. Selanjutnya di sini ada channel length atau panjangnya saluran. Panjang saluran mengacu pada jumlah perantara antara produsen atau pabrikan dan konsumen. Jika produsen menjual langsung ke konsumen, maka salurannya akan sangat pendek, dan jika produsen menjualnya melalui agen impor, pedagang grosir, dan pengecer, maka salurannya panjang. Penentu terpenting dari panjang saluran ini adalah sejauh mana sistem retail ini terfragmentasi. Sistem retail yang terfragmentasi cenderung mendorong pertumbuhan pedagang grosir untuk melayani pengecer yang memperpanjang saluran. Faktor lain yang memperpendek panjang saluran di beberapa negara adalah masuknya superstore diskon besar seperti Carrefour, Walmart, dan Tesco. Next. Selanjutnya ada channel exclusivity atau eksklusivitas saluran. Saluran distribusi eksklusif adalah saluran yang sulit diakses oleh pihak luar. Misalnya, seringkali sulit bagi suatu perusahaan baru untuk mendapatkan akses ke rak-rak di supermarket. Hal tersebut itu terjadi karena pengecer cenderung lebih suka menjual produk dari produsen makanan yang sudah mapan dengan reputasi nasional daripada mengambil resiko pada produk dari perusahaan yang tidak dikenal atau mungkin produk dari perusahaan yang memang produknya itu masih baru gitu. Kemudian ada channel quality atau kualitas saluran. Kualitas saluran di sini tuh mengacu pada keahlian, kompetensi, dan keterampilan pengecer mapan di suatu negara dan kemampuan mereka untuk menjual dan mendukung produk bisnis internasional. Next. Selanjutnya di sini ada choosing a distribution strategy atau memilih strategi distribusi. Pilihan strategi distribusi menentukan saluran mana yang akan digunakan perusahaan untuk menjangkau calon konsumen. Strategi optimal ditentukan oleh biaya dan manfaat relatif dari setiap alternatif yang bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada 4 faktor, yaitu ada konsentrasi retail, panjang saluran, eksklusivitas saluran, dan kualitas saluran yang telah dijelaskan sebelumnya.
Next. Selanjutnya di sini ada communication strategi atau strategi komunikasi. Elemen penting lainnya dari marketing mix atau bauran pemasaran adalah mengomunikasikan atribut produk kepada calon pelanggan. Sejumlah saluran komunikasi tersedia bagi perusahaan termasuk media sosial, penjualan langsung, promosi penjualan, dan berbagai bentuk periklanan. Strategi komunikasi perusahaan sebagian ditentukan oleh pilihan salurannya. Sebelum adanya media sosial, perusahaan dapat memberi isyarat jenis produk atau layanan yang mereka tawarkan di pasar global. Saat ini, pesan tersebut dapat disampaikan secara kolektif oleh pelanggan dan perusahaan. Akibatnya, perusahaan multinasional perlu memiliki platform media sosial yang aktif dan interaktif untuk mengikuti penjualan langsung yang lebih tradisional, promosi penjualan, dan berbagai bentuk iklan yang mereka gunakan. Dan yang harus dipertimbangkan gitu ya, bahwa pendekatan untuk berkomunikasi dengan dan di antara pelanggan, misalnya melalui media sosial, penjualan langsung, promosi, penjualan, dan berbagai bentuk periklanan merupakan salah satu aspek dari strategi komunikasi perusahaan global. Aspek lainnya adalah, hambatan potensial terhadap komunikasi dan bentuk periklanan yang dapat digunakan. Fokus manajemen yang menyertainya menggambarkan dengan baik bagaimana merek kuno seperti Burberry menggunakan pemasaran media sosial untuk membangkitkan dan menemukan kembali merek mewahnya yang terkenal. Next. Selanjutnya di sini ada barriers to international communication atau hambatan komunikasi internasional. Di sini terdapat beberapa hambatan mengenai komunikasi internasional. Yang pertama di sini ada hambatan budaya. Kendala budaya dapat mempersulit penyampaian pesan lintas budaya karena perbedaan budaya itu sangat memungkinkan pesan yang bermakna suatu hal di suatu negara itu bermakna yang berbeda di negara lain. Jadi itu budaya kalau tidak dipelajari dengan baik maka bisa menjadi salah satu hambatan dari komunikasi. Selanjutnya ada efek sumber dan negara asal. Efek sumber terjadi ketika penerima pesan mengevaluasi pesan berdasarkan status atau citra pengirim. Jadi bukan berdasarkan pesannya, tetapi berdasarkan siapa yang mengirim, pesan tersebut. Sebagian kecil efek sumber disebut sebagai efek negara asal atau sejauh mana tempat pembuatan memengaruhi evaluasi produk. Selanjutnya ada tingkat kebisingan. Kebisingan cenderung mengurangi kemungkinan komunikasi yang efektif. Kebisingan mengacu pada jumlah pesan lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen potensial, dan ini juga bervariasi di berbagai negara. Next. Selanjutnya di sini ada push versus pull strategies. Yang pertama ada push strategi. Strategi push lebih menekankan penjualan personal daripada iklan media massa dalam bauran komunikasi. Meskipun efektif sebagai alat promosi, penjualan personal memerlukan penggunaan tenaga penjualan yang intensif dan relatif mahal. Sedangkan untuk pull strategi lebih bergantung pada iklan media massa untuk mengomunikasikan pesan pemasaran kepada calon konsumen. Meskipun beberapa perusahaan hanya menggunakan strategi tarik dan yang lainnya hanya strategi dorong, masih ada perusahaan lain yang menggabungkan penjualan langsung dengan iklan massal untuk memaksimalkan efektivitas komunikasi. Next. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menentukan daya tarik relatif dari strategi dorong dan tarik. Yang pertama ada jenis produk dan kecanggihan konsumen. Perusahaan dalam industri barang konsumen yang mencoba menjual ke segmen pasar yang besar umumnya lebih menyukai strategi tarik. Perusahaan-perusahaan yang menjual produk industri atau produk kompleks lainnya lebih menyukai strategi dorong. Kemudian ada panjang saluran. Biasanya semakin panjang saluran distribusi, semakin banyak perantara yang harus dibujuk untuk membawa produk agar sampai ke konsumen. Hal ini dapat menyebabkan inersia di saluran yang dapat mempersulit masuknya produk. Kemudian ada ketersediaan media. Strategi tarik bergantung pada akses ke media periklanan, akibatnya kemampuan perusahaan untuk menggunakan strategi tarik dibatasi oleh beberapa negara, di beberapa negara oleh ketersediaan media. Selanjutnya di sini ada campuran dari strategi dorong dan tarik, push dan pull. Kombinasi optimal antara strategi push dan pull bergantung pada jenis produk dan kecanggihan konsumen, panjang saluran, dan kecanggihan media. Next. Selanjutnya di sini ada global advertising atau iklan global. Di sini ada 3 mengenai global advertising. Yang pertama ada untuk iklan terstandarisasi, dukungan untuk
Iklan global ada 3. Yang pertama, iklan ini memiliki keuntungan ekonomi yang signifikan. Iklan terstandarisasi dapat menurunkan biaya penciptaan nilai dengan menyebarkan biaya tetap pengembangan iklan ke banyak negara. Kedua, ada kekhawatiran bahwa bakat kreatif itu langka. Jadi, satu upaya besar untuk mengembangkan kampanye akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada 40 atau 50 upaya yang lebih kecil. Yang ketiga, untuk pendekatan standar adalah bahwa banyak nama merek bersifat global. Dengan banyaknya perjalanan internasional saat ini dan banyaknya tumpang tindih media lintas batas negara, banyak perusahaan internasional ingin memproyeksikan citra merek tunggal untuk menghindari kebingungan yang disebabkan oleh kampanye lokal. Selanjutnya di sini ada menentang iklan terstandarisasi. Di sini tuh ada dua argumen utama yang menentang adanya iklan terstandarisasi global. Yang pertama, ada perbedaan budaya antar negara, sehingga pesan yang berhasil di satu negara dapat gagal total di negara lain. Keragaman budaya ini membuat sangat sulit untuk mengembangkan satu tema iklan yang efektif di seluruh dunia. Jadi harus membuat iklan yang sesuai gitu di setiap negaranya, nggak bisa di satu iklan diterapkan di semua negara. Kemudian argumen yang kedua, regulasi periklanan dapat menghalangi penerapan periklanan yang standarisasi. Selanjutnya di sini ada menghadapi perbedaan negara. Suatu perusahaan dapat memilih beberapa fitur untuk disertakan dalam semua kampanye iklannya dan melokalkan fitur lainnya. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan dapat menghemat sejumlah biaya dan membangun pengendalian merek internasional, tetapi tetap menyesuaikan iklannya dengan budaya yang berbeda. Next. Selanjutnya di sini ada pricing strategi atau strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga internasional merupakan komponen penting dari keseluruhan bauran pemasaran internasional. Ada 3 aspek strategi penetapan harga internasional. Yang pertama, kami meneliti kasus untuk mengejar diskriminasi harga, mengenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama di berbagai negara. Yang kedua, melihat apa yang mungkin disebut penetapan harga strategis. Kemudian ketiga, meninjau faktor regulasi seperti kontrol harga yang diamanatkan pemerintah dan regulasi anti-dumping yang membatasi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang diinginkannya di suatu negara. Next. Diskriminasi harga terjadi ketika konsumen di berbagai negara dikenakan harga berbeda untuk produk yang sama atau untuk variasi produk yang sedikit berbeda. Ada dua syarat yang diperlukan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Yang pertama, perusahaan harus mampu menjaga kondisi pasar nasionalnya tetap terpisah. Kondisi yang kedua yang diperlukan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan adalah elastisitas harga permintaan yang berbeda di berbagai negara. Elastisitas harga permintaan adalah ukuran responsivitas permintaan terhadap suatu produk terhadap perubahan harga. Suatu permintaan itu dapat dikatakan elastis ketika perubahan kecil pada harga menghasilkan perubahan besar yang pada permintaan. Sedangkan permintaan dikatakan tidak elastis ketika perubahan besar pada harga hanya menghasilkan perubahan kecil pada permintaan. Nah, gambar di samping ini menggambarkan kurva mengenai permintaan inelastis dan permintaan yang garis merah ini permintaan inelastis, yang mana adanya perubahan harga itu tidak terlalu berpengaruh gitu pada perubahan harga, tidak terlalu berpengaruh pada permintaan. Sedangkan untuk yang elastic demand curve, di sini tuh adanya perubahan harga berpengaruh besar terhadap permintaan barang. Next. Selanjutnya di sini ada strategic pricing. Yang pertama ada predatory pricing. Penetapan harga predator adalah penggunaan harga sebagai senjata kompetitif untuk mengusir pesaing yang lebih lemah dari pasar nasional. Setelah pesaing meninggalkan pasar, perusahaan dapat menaikkan harga dan menikmati laba tinggi. Agar strategi penetapan harga ini tuh berhasil, perusahaan biasanya harus memiliki posisi menguntungkan di pasar nasional lain yang dapat digunakan untuk mensubsidi penetapan harga agresif di pasar yang ingin dimonopolinya. Selanjutnya di sini ada multi-point pricing strategi atau strategi penetapan harga multi-point. Penetapan harga multi-point menjadi masalah ketika dua atau lebih bisnis internasional bersaing satu sama lain di dua atau lebih pasar nasional. Penetapan harga multi-point ini mengacu pada fakta bahwa strategi penetapan harga perusahaan di suatu perusahaan dapat berdampak pada strategi penetapan harga pesaingnya di pasar lain. Selanjutnya ada experience curve pricing atau penetapan harga kurva. Harga menjadi penting karena penetapan harga yang agresif
dapat membangun volume penjualan akumulasi dengan cepat dan dengan demikian menggerakkan produksi ke bawah kurva pengalaman atau experience curve pricing. Perusahaan yang lebih jauh di bawah kurva pengalaman memiliki keunggulan biaya dibandingkan dengan perusahaan yang lebih jauh di atas kurva. Banyak perusahaan yang menerapkan strategi ini dalam skala internasional akan menetapkan harga rendah di seluruh dunia dalam upaya membangun volume penjualan global secepat mungkin. Bahkan jika ini berarti menanggung kerugian besar pada awalnya. Next. Selanjutnya ada regulatory influence on prices atau pengaruh regulasi terhadap harga. Yang pertama ada anti-dumping regulation, yaitu aturan anti-dumping menetapkan batas bawah harga ekspor dan membatasi kemampuan perusahaan untuk menerapkan harga strategis. Kemudian ada competition policy. Sebagian besar negara maju memiliki peraturan yang dirancang untuk mendorong persaingan dan membatasi praktik monopoli. Peraturan ini dapat digunakan untuk membatasi harga yang dapat dikenakan perusahaan di negara tertentu. Next. Selanjutnya di sini ada product development and R&D. Persaingan lebih banyak berkaitan dengan inovasi teknologi daripada hal lainnya. Laju perubahan teknologi telah meningkat pesat sejak revolusi industri pada abad ke-18 dan terus berlanjut hingga saat ini. Hasilnya adalah pendekatan siklus hidup produk secara dramatis. Inovasi teknologi dapat bersifat kreatif dan juga destruktif. Suatu inovasi ini tuh dapat membuat produk yang sudah ada menjadi usang dalam semalam. Namun sebuah inovasi juga dapat memungkinkan adanya banyak produk baru. Next. Kemudian di sini ada beberapa hal yang terkait dengan product development and R&D. Yang pertama ada alokasi R&D. Gagasan untuk produk baru dirangsang oleh interaksi penelitian ilmiah, kondisi permintaan, dan kondisi persaingan. Jika hal-hal lain sama, tingkat pengembangan produk baru tampaknya lebih tinggi di negara-negara yang pertama, lebih banyak uang dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan dasar dan terapan. Kemudian yang kedua, permintaan yang mendasarinya kuat. Yang ketiga, memiliki banyak konsumen kaya dan juga memiliki negara tersebut itu terdapat persaingan yang ketat. Permintaan yang kuat dan konsumen yang makmur menciptakan pasar potensial untuk produk baru. Persaingan yang ketat di antara perusahaan dapat merancang inovasi karena perusahaan mencoba mengalahkan pesaing mereka dan menuai keuntungan besar sebagai pelopor yang dihasilkan dari inovasi yang berhasil. Kemudian yang kedua, di sini ada integrating R&D, marketing, and production atau menyatukan R&D, pemasaran, dan produksi. Jadi meskipun suatu perusahaan yang berhasil mengembangkan produk baru dapat memperoleh laba yang sangat besar, pengembang pengembangan produk baru memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Suatu studi pengembangan produk di 16 perusahaan dalam industri kimia, obat-obatan, dan lain-lain itu menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% proyek R&D yang menghasilkan produk yang sukses secara komersial atau 48 studi kasus mendalam lainnya tentang pengembangan produk di 3 perusahaan melaporkan bahwa sekitar 60% perusahaan proyek R&D mencapai penyelesaian teknis, 30% dikomersialkan, dan hanya 12% yang memperoleh laba ekonomi yang melebihi biaya modal. Integrasi lintas fungsi yang erat antara R&D, produksi, dan pemasaran dapat membantu perusahaan memastikan yang pertama, proyek pengembangan produk didorong oleh kebutuhan pelanggan, yang kedua, produk baru dirancang agar mudah diproduksi, yang ketiga, biaya pengembangan tetap terkendali, yang keempat, waktu untuk memasarkan diminimalkan. Selanjutnya di sini ada cross functional teams atau tim lintas fungsi. Salah satu cara untuk mencapai integrasi lintas fungsi adalah dengan membentuk tim pengembangan produk lintas fungsi yang terdiri dari perwakilan R&D, pemasaran, dan produksi. Karena fungsi-fungsi ini tuh dapat berlokasi di berbagai negara, tim terkadang memiliki keanggotaan yang multinasional. Tujuan dari sebuah tim adalah untuk menjalankan proyek pengembangan produk dari pengembangan konsep awal hingga pengenalan pasar. Terdapat sejumlah atribut yang tampaknya penting bagi tim pengembangan produk untuk berfungsi secara efektif dan memenuhi semua tonggak pengembangannya. Yang pertama, tim harus dipimpin oleh seorang manajer proyek yang berkuasa penuh, yang memiliki status tinggi dalam organisasi, dan memiliki kekuasaan serta wewenang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya keuangan dan manusia yang dibutuhkan tim untuk berhasil. Yang kedua, tim harus terdiri dari setidaknya satu anggota dari setiap fungsi utama. Yang ketiga, anggota tim harus berada di satu lokasi secara fisik jika memungkinkan untuk menciptakan rasa keakraban dan memfasilitasi komunikasi antar anggota. Yang keempat, tim harus memiliki rencana dan tujuan yang jelas, khususnya terkait tonggak penting pengembangan dan anggaran pengembangan. Yang kelima, setiap tim perlu mengembangkan prosesnya sendiri untuk komunikasi dan penyelesaian konflik.
Yang terakhir di sini ada building global R&D capabilities atau membangun kemampuan R&D global. Kebutuhan untuk mengintegrasikan R&D dan pemasaran untuk mengomersialkan teknologi baru secara memadai menimbulkan masalah khusus dalam bisnis internasional karena komersialisasi, sehingga mungkin memerlukan versi berbeda dari produk baru yang akan diproduksi. Untuk melakukan hal tersebut, perusahaan harus membangun hubungan dekat antara bisnis internasional, yang mana pusat R&D dan berbagai operasi lainnya. Meskipun tidak ada satu model terbaik untuk mengalokasikan tanggung jawab pengembangan produk ke berbagai pusat, satu solusi yang diadopsi oleh banyak bisnis internasional melibatkan pembentukan jaringan pusat R&D global. Next. Oke, jadi, terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.